Republik Dominika adalah sebuah negara yang berada di kawasan Karibia, Amerika Tengah. Negara ini terkenal dengan beberapa pantainya yang indah dan kota dengan bangunan-bangunan khas perpaduan arsitektur bergaya Spanyol dan Amerika Latin. Namun lebih dari itu, negara ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang tentang pendudukan dan penjajahan. Lebih lengkap tentang Republik Dominika, inilah videonya. Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Dominika adalah sebuah negara kepulauan di gugus kepulauan Antillen Besar yang berada di kawasan Laut Karibia, Amerika Tengah. Meskipun memiliki kesamaan nama, Republik Dominika dan Negara Dominika adalah dua entitas negara yang berbeda yang berada di kawasan Karibia. Terletak di Pulau Hispaniola, di Kepulauan Antillen Besar, wilayah negara Republik Dominika mencakup area seluas 48.671 km persegi atau sekitar 2/3 dari luas Pulau Hispaniola. Berdasarkan luasnya tersebut, Republik Dominika adalah negara terbesar kedua di kawasan Antillen setelah negara Kuba. Lalu jika kita coba bandingkan luas negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara Republik Dominika kurang lebih sama dengan luas Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas 48.718 km persegi. Republik Dominika juga harus berbagi perbatasan darat dengan negara Haiti yang ada di bagian baratnya yang menempati sepertiga dari wilayah Hispaniola. Data proyeksi tahunan nasional tahun 2021 Republik Dominika menyatakan bahwa jumlah populasi penduduk negara ini adalah sebesar 10.535.535 jiwa. Yang berdasarkan hasil survei dari negara ini, ada sekitar 70% atau mayoritas penduduk Republik Dominika mengidentifikasi diri sebagai campuran antara orang kulit hitam, Eropa, dan penduduk asli, di mana hal ini meliputi dua kelompok etnis yaitu Mestizo dan Mulatto. Selain kelompok etnis campuran, kulit hitam dan kulit putih adalah dua kelompok etnis lain yang terdapat di Republik Dominika. Sedangkan mayoritas penduduk dari negara ini adalah pemeluk agama Kristen dengan persentase sebesar 70%. Sementara sekitar 28%-nya mengidentifikasi diri tidak beragama dan sisanya mengidentifikasi dengan agama-agama lain. Penduduk Republik Dominika menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa utama mereka. Anehnya, bahasa Spanyol Dominika memiliki pengaruh dari bahasa Afrika dan kata-kata yang dipinjam dari bahasa Karibia asli khususnya di Pulau Hispaniola. Selain itu, bahasa Spanyol Dominika memiliki kemiripan dengan bahasa Spanyol lain di kawasan Karibia. Dan bahasa ini juga memiliki kemiripan dengan bahasa Spanyol di Kepulauan Kanari. Republik Dominika beribu kota di Santo Domingo, yang merupakan kota terbesar di negara ini. Kota ini didirikan oleh Spanyol sejak tahun 1496, sampai pada akhirnya menjadi bagian terpenting dari Republik Dominika. Sebagai pusat budaya, keuangan, politik, komersial, dan industri di negara tersebut, kota ini juga merupakan wilayah metropolitan terbesar di kawasan Karibia berdasarkan jumlah penduduknya. Republik Dominika merupakan negara republik dengan sistem presidensial, menjadikannya sebuah republik demokratis dengan 3 cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di negara ini, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden dan wakilnya juga dipilih melalui pemilihan suara secara langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Sedangkan saat ini Presiden Republik Dominika dijabat oleh Luis Abinader yang mulai menjabat sejak bulan Agustus tahun 2020 lalu. Menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Bank Dunia, Republik Dominika memiliki ekonomi terbesar di kawasan Karibia dan Amerika Tengah dan merupakan ekonomi terbesar ke-7 di Amerika Latin. Ekonomi negara yang sebelumnya bergantung pada ekspor komoditas pertanian terutama gula, kakao, dan kopi, saat ini telah beralih ke ekonomi campuran dengan beragam layanan seperti manufaktur, pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Selain itu, sektor pariwisata adalah salah satu sektor pendorong ekonomi Republik Dominika. Saat ini, Republik Dominika dikenal sebagai tujuan wisata paling populer dan paling banyak dikunjungi di Karibia. Sejarah Republik Dominika.
Catatan sejarah Republik Dominika dimulai pada tahun 1492 ketika bangsa Eropa untuk pertama kalinya datang ke wilayah ini. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Pulau Hispaniola yang saat ini menjadi wilayah dari negara Haiti dan Republik Dominika telah dihuni oleh manusia sejak sekitar 5000 sebelum Masehi oleh kelompok penduduk asli Amerika yang dikenal juga dengan orang-orang Taino atau Arawakan. Diperkirakan orang-orang ini datang dari kawasan Amerika Tengah atau Selatan. Orang Taino menyebut seluruh wilayah pulau itu dengan nama Quisqueya yang berarti ibu dari segala daratan. Christopher Columbus mendarat di pulau itu pada tanggal 5 Desember tahun 1492 pada pelayaran pertamanya selama misi untuk menemukan dunia baru. Columbus kemudian mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari kerajaan Spanyol dan menamainya dengan La Espanola. Pada saat kedatangan Columbus pada tahun tersebut, wilayah pulau ini terdiri dari 5 suku utama atau yang disebut dengan Cacicasgo. Pemukiman permanen pertama bangsa Eropa di wilayah dunia baru didirikan pada tahun 1496. Ketika Bartolomeu Columbus, adik dari Christopher Columbus, mendirikan kota yang diberi nama Santo Domingo. Orang-orang Spanyol kemudian menciptakan ekonomi perkebunan di wilayah pulau itu. Selama periode ini, kepemimpinan koloni Spanyol berubah beberapa kali. Di bawah kolonialisme Spanyol, diperkirakan sekitar 400.000 orang Taino di wilayah tersebut segera dijadikan budak untuk bekerja di tambang emas. Karena kerja paksa, kelaparan, penyakit, serta pembunuhan massal yang dilakukan oleh penjajah, jumlah penduduk asli Taino di pulau itu terus mengalami penurunan. Populasi Taino ini menurun hingga 95% pada abad setelah kedatangan Spanyol. Banyak penulis yang menggambarkan perlakuan terhadap orang Taino di Hispaniola di bawah kekaisaran Spanyol sebagai genosida. Minat Spanyol di Hispaniola mulai berkurang pada tahun 1520-an karena deposit emas dan perak yang lebih menguntungkan ditemukan di Meksiko dan Amerika Selatan. Spanyol meninggalkan sebagian besar wilayah pulau tersebut dan memfokuskan upaya kolonisasi mereka di bagian timur pulau, sementara bagian barat pulau diselesaikan oleh para pelaut Prancis. Pada tahun 1697, Prancis dan Spanyol menyelesaikan permusuhan mereka di pulau itu melalui perjanjian Ryswick tahun 1697 yang kemudian membagi wilayah Hispaniola di antara mereka. Pada tahun 1795, Spanyol kembali menyerahkan 2/3 bagian timur Hispaniola ke Prancis sebagai akibat kekalahannya dalam perang yang berkecamuk di Eropa. Sementara itu, pemberontakan budak telah dimulai di wilayah Saint-Domingue atau Haiti. Pemberontakan orang-orang Haiti ini berhasil menjatuhkan kekuasaan Prancis di wilayah mereka. Di tahun 1821, pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok rakyat Dominikan berhasil menggulingkan gubernur Spanyol dan mendeklarasikan kemerdekaan. Mereka menamai negara yang baru lahir itu sebagai negara independen Haiti Spanyol. Namun sayangnya, republik yang baru merdeka itu berakhir 2 bulan kemudian di bawah pemerintahan Haiti yang dipimpin oleh Jean-Pierre Boyer. Pada tahun 1830-an, Juan Pablo Duarte, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Kemerdekaan Dominika, mengorganisir masyarakat secara rahasia untuk melawan Haiti. Pemberontakan memperoleh kekuatan setelah gempa bumi dahsyat pada tahun 1842, serta pecahnya perang saudara di Haiti sendiri, dan pada tahun 1844 kemerdekaan akhirnya tercapai. Setelah berpisah dari Haiti, wilayah ini menyatakan diri sebagai negara baru dengan nama Republik Dominika. Konstitusi pertama Republik Dominika diadopsi pada tanggal 6 November tahun 1844. Negara ini umumnya dikenal sebagai Santo Domingo dalam bahasa Inggris hingga awal abad ke-20. Dari tahun 1844 hingga akhir abad ke-19, beberapa kaudillo atau orang kuat militer mendominasi Republik Dominika. Negara ini secara bergiliran dipimpin oleh rezim diktator yang berasal dari orang-orang militer. Hingga selanjutnya pada awal abad ke-20, pemerintah nasional mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada kreditur Eropa. Khawatir dengan situasi keuangan Republik Dominika yang memburuk, Amerika Serikat yang saat itu memiliki kepentingan komersial di negara tersebut mulai mengelola agen bea cukai Republik Dominika pada tahun 1905. Amerika Serikat mengambil kendali penuh atas pemerintah negara itu pada tahun 1916 setelah perang saudara dan ketidakstabilan politik yang terjadi di negara itu.
Selama pendudukan Amerika Serikat dari tahun 1916 hingga tahun 1924, Amerika Serikat menempatkan ribuan tentara di Republik Dominika. Pemerintah Amerika berhasil menghidupkan kembali ekonomi Republik Dominika, mengurangi utang negara, membangun jaringan jalan yang akhirnya menghubungkan semua wilayah negara, dan menciptakan garda nasional profesional untuk menggantikan unit-unit partisan yang bertikai. Pemerintahan Amerika Serikat di wilayah tersebut berakhir pada bulan Oktober tahun 1922. Dan setelah pemilu yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1924, pada bulan September di tahun tersebut, Amerika menarik pasukan militer terakhir mereka dari wilayah Republik Dominika. Itulah sedikit ringkasan sejarah dari negara Republik Dominika. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang Republik Dominika. Hingga awal abad ke-20, Republik Dominika pada umumnya lebih dikenal dengan nama Santo Domingo. Etimologi nama negara ini berasal dari nama kota Santo Domingo. Nama kota tersebut diambil dari nama Santo Domingo de Guzman, yang merupakan santo pelindung para astronom dan pendiri Ordo Dominika. Penduduk kota Santo Domingo disebut dengan Dominika, yang merupakan bentuk kata sifat dari Domingo. Lalu setelah merdeka, kaum revolusioner menamai negara baru tersebut dengan nama Republik Dominika. Lagu kebangsaan Republik Dominika atau yang dikenal dengan Himno Nasional de la Repubblica Dominicana tidak memiliki bait syair kata Dominika. Syair dalam lagu ini justru konsisten menggunakan istilah Quisquians, yang merupakan nama dari negara ini yang diambil dari bahasa Taino yang berarti ibu dari daratan. Moto nasional Republik Dominika adalah Dios, Patria, Libertad yang berarti Tuhan, tanah air dan kebebasan. Semboyan ini juga menjadi latar belakang warna pada bendera negara. Desain bendera nasional Republik Dominika terdiri dari 3 warna utama, yaitu warna biru, warna merah, dan warna putih. Di dalam desain bendera tersebut juga terdapat lambang nasional dari negara Republik Dominika. Desain bendera nasional ini diadopsi secara resmi oleh Republik Dominika pada tanggal 6 November tahun 1863. Makna yang terkandung dalam desain bendera tersebut antara lain, warna biru pada bendera melambangkan kebebasan, warna putih melambangkan keselamatan, dan warna merah untuk melambangkan darah pahlawan. Desain bendera nasional Republik Dominika termasuk ke dalam salah satu dari 28 desain bendera nasional yang memuat simbol-simbol Kristen di dalamnya. Dan ini adalah satu-satunya bendera negara berdaulat yang memuat gambar Bible di dalam desainnya. Peso Dominicano atau Peso Dominika adalah mata uang nasional dari negara Republik Dominika. Mata uang ini digunakan sejak tahun 2011, menggantikan mata uang sebelumnya yang dikenal dengan nama Peso Oro. Peso Dominika secara internasional dikodekan dengan DOP. Jika dikonversi ke mata uang negara kita, 1 Peso Dominika memiliki nilai tukar sebesar Rp250. Kota Santo Domingo juga pernah dikenal dengan nama Ciudad Trujillo, yang merupakan ibu kota dari negara Republik Dominika. Kota ini adalah kota kolonial dan pemukiman Eropa tertua di benua Amerika yang masih terus dihuni hingga saat ini. Kota yang didirikan sejak tahun 1496 ini kini telah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Sekitar 40% wilayah Republik Dominika masih ditutupi oleh hutan. Dan hutan negara ini adalah rumah bagi beberapa spesies endemik yang hanya dapat dijumpai di Republik Dominika. Beberapa spesies tersebut bahkan ada yang keberadaannya terancam punah, seperti spesies iguana badak Dominika. Sekitar 25% dari daratan dan garis pantai Republik Dominika dilestarikan sebagai taman nasional, cagar alam, dan suaka. Dan salah satu taman nasional yang paling terkenal di negara ini adalah Taman Nasional Morne Troy Pitons yang juga ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO.
Republik Dominika adalah negara dengan banyak gunung. Negara ini adalah rumah bagi gunung tertinggi di kawasan Karibia. Puncak Pico Duarte yang terletak di pegunungan Cordillera Central adalah titik tertinggi dari negara ini dengan ketinggian 3098 meter di atas permukaan laut. Tempat ini juga merupakan titik tertinggi dari seluruh kawasan Karibia. Berada pada ketinggian 46 meter di atas permukaan laut, Danau Enriquillo yang merupakan danau terbesar di Republik Dominika menjadi titik terendah negara ini. Menariknya, tempat ini juga merupakan titik terendah dari seluruh kawasan Karibia. Seperti yang sudah disebutkan, Danau Enriquillo adalah danau terbesar di Republik Dominika. Luas danau ini mencapai 375 km persegi. Danau Enriquillo adalah sebuah danau hipersalin atau danau dengan konsentrasi garam yang tinggi. Dan dengan luasnya tersebut, Danau Enriquillo adalah salah satu danau air asin terbesar di dunia. Pariwisata adalah salah satu sektor paling penting bagi ekonomi Republik Dominika. Negara ini menerima sekitar 5 juta pengunjung setiap tahunnya dari berbagai negara di penjuru dunia. Tidak heran jika kemudian negara ini diperingkati sebagai negara paling banyak dikunjungi di Karibia. Republik Dominika juga dikenal di seluruh dunia karena sejumlah lapangan golfnya yang membentang di sepanjang garis pantai yang menakjubkan. Republik Dominika juga memiliki lebih banyak pantai berbendera biru daripada negara-negara lain di Karibia. Penunjukan bendera biru berarti pantai tersebut memenuhi standar internasional yang ketat untuk kualitas, keamanan, dan kebersihan. Negara ini memiliki beberapa pantai terindah di dunia, seperti Pantai Bavaro, Playa Rincon, Cayo Levantado, dan Pantai Las Galeras. Samana Bay adalah sebuah teluk di timur Republik Dominika. Tempat ini terkenal bagi kalangan wisatawan untuk menyaksikan migrasi dari rombongan paus bungkuk selama musim kawin. Migrasi paus ini biasanya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Republik Dominika menikmati iklim tropis. Bahkan iklim di negara ini digambarkan sebagai musim panas tanpa akhir. Di negara ini hujan sangat jarang terjadi. Bahkan fungsi utama payung di negara ini untuk melindungi dari sinar matahari. Musim hujan di Republik Dominika berlangsung antara bulan Mei hingga bulan September. Namun bukan berarti Republik Dominika tidak memiliki resiko dari bencana alam. Secara geografis, wilayah Republik Dominika terletak tepat di jantung sabuk angin topan. Hal ini menjadikan Republik Dominika memiliki resiko besar pada bencana badai ekstrim. Resiko badai di negara ini biasanya terjadi pada bulan Juni hingga bulan Oktober. Orang Dominika dikenal sangat menyenangkan, ramah, dan mudah bergaul. Di negara ini mudah ditemukan orang berjoget di jalanan. Selain itu, orang Dominika juga dikenal sangat agamis. Banyak tempat di negara ini dapat ditemui persembahan untuk Tuhan mereka, seperti di mesin, di kafe, dan di toko-toko. Sayangnya, orang Dominika juga terkenal suka ngaret atau tidak tepat waktu saat janjian. Sudah menjadi hal yang wajar di negara ini jika waktu yang dijanjikan akan mundur 1 jam dari waktu yang disepakati sebelumnya. Itulah beberapa fakta dan sejarah tentang negara Republik Dominika. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.